Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati Prof. Agnes dari Universitas Hasanuddin, Pak Kahar, teman-teman semua. Ini teman-teman kita perkenalkan nanti secara juga diperkenalkan. Ibu memperkenalkan sendiri. Jadi Prof. Agnes ini adalah dari Universitas Unhas, ahli pangan, terutama bagaimana cara menanam sagu. Nanti banyak cerita. Jadi nanti kita kami perkenalkan Prof. Agnes. Di sini ada teman-teman dari BPSDM Regional Makassar, BPSDM Kemendagri Regional Makassar. Ini merupakan dari satu kesatuan BPSDM di Kementerian Dalam Negeri, yang mana kami mempunyai wilayah 14 provinsi wilayah kerja kami, terutama Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan 4 Papua yang baru. Semua ini wilayah kerja kami. Dan ini ada teman-teman staf dan teman-teman Widya Iswara yang ada 15 orang, dan teman-teman fungsional yang lain, teman-teman tenaga di luar fungsional, semua hadir. Memang kita sengaja hadirkan untuk minimal kenal tahu tentang sagu, Bu, karena kami semua termasuk saya ini awam tentang sagu. Termasuk nanti kalau ada hal tanaman-tanaman yang lain mungkin bisa diberitahu. Jadi singkatnya seperti itu. Nanti Pak Kahar mohon di moderatorin, karena beliau ini Widya Iswara Utama dan kebetulan sarjana S1 S2-nya dari pertanian, sehingga beliau yang sedikit paham tentang pertanian. Saya kira itu. Silakan Pak Kahar, saya juga mengikuti. Sini Pak Kahar. Tadi samping. Izin ya, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, udah jam 2. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang kami hormati Prof. Agnes, yang kami banggakan Bapak Kapus Regional Makassar, kawan-kawan yang sungguh sangat berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Kemudian Ibu Bapak sekalian, terutama Prof. Agnes, tadi telah diperkenalkan agak singkat oleh Bapak Kapus. Kita programnya ini, Prof, kebetulan webinar, Prof. Jadi diikuti oleh beberapa pakar dari beberapa tempat lain, ya, sehingga kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang merupakan satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Kapus kami terhadap menghadapi 2023 yang sekarang sedang kita sama-sama gagas. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekarang karena sudah jam 2 lewat, Prof. Agnes ini adalah seorang pakar di Universitas Hasanuddin, pakar di bidang sagu, dan beliau menghabiskan usianya itu hampir di Jepang, Ibu Bapak sekalian. Jadi beliau adalah juga seorang peneliti senior sekali di Universitas Hasanuddin yang meneliti tentang sagu. Beliau memiliki keahlian pun ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Oh iya, jadi Ibu Bapak, terutama kepada Prof. Agnes, kami laporkan bahwa di Zoom ada juga Profesor Bambang, seorang pakar di bidang sagu dari IPB, dan kawan-kawan lain yang mengikuti webinar ini.
Baik, Ibu Bapak sekalian, apa yang ingin kita capai dalam kegiatan ini adalah bagaimana persepsi kita kita samakan sehingga ke depan sagu merupakan penggerak ekonomi bangsa. Nah, Ibu Bapak, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas bagaimana meningkatkan pengembangan aparaturnya di pemerintah dan pemerintah daerah. Inilah yang ingin kita sentuh sehingga aparatur-aparatur kita yang kita persiapkan untuk mengembangkan ekonomi bangsa ini mampu memahami inovasi-inovasi yang terbaik. Salah satu inovasi yang akan disampaikan oleh Prof. adalah bagaimana pemanfaatan sagu berbagai segi. Itu sedikit pengantar dari kami. Baik, Ibu Bapak sekalian, oleh karena itu sekarang sudah jam 2 lewat, silahkan kepada Prof. Agnes untuk menyampaikan apa-apa yang kira-kira menurut Ibu dan Bapak sekalian di dalam pertemuan ilmiah ini seperti itu dapat kita pahami. Baik, izin Pak Kapus, izin Prof, silahkan Prof. Oh, iya maaf Pak Kapus, tadi saya kirim file ternyata keliru. Bagaimana saya menampilkan filenya untuk yang ikut? Salah Pak, maaf. Saya boleh punya waktu untuk iya, zoomnya mudah ya. Salah kirim. Ya, ya. Saya mungkin ikut zoom aja langsung. Sambil saya cari lagi file yang benar Pak ya. Saya salah kasih nama. Baik, menunggu bahan yang dipersiapkan oleh Prof. Bu yang ada di sini. Selamat datang. Tahu? Selamat siang Bapak, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih Bapak. Mari kita dari Prof. Agnes yang akan menyampaikan tentang sagu sebagai salah satu yang akan kita andalkan sebagai penggerak ekonomi bangsa. Silakan Bapak, kalau ada yang mau menyapa dulu. Prof. Bambang. Baik, terima kasih Pak Kahar. Kebetulan kami juga koleganya dengan Bu Agnes. Awal Desember kami juga ke Unhas membahas tentang sagu juga. Alhamdulillah ini langsung ditindaklanjuti oleh Pak Kapus. Nah, memang kalau saya lebih ke pangannya, tapi kalau Prof. Agnes lebih ke hulu. Lebih banyak bagaimana teknik budidaya dan lingkungannya dan segala macam. Kalau saya mungkin lebih ke apa sih manfaat sagu ini, kemudian bagaimana terhadap kesehatan, bagaimana menggerakkan ekonomi, karena dari sagu ini bisa dibikin mulai dari mie, beras, termasuk juga gula. Nah, dengan demikian, apabila inovasi ini bisa kita kembangkan di 14 provinsi yang memiliki sagu, saya kira akan membantu menggerakkan ekonomi di 14 provinsi tadi yang memang ada potensi sagunya. Mungkin sepintas begitu, Pak. Nah, sambil nunggu Prof. Agnes,
Iya Bapak. Sebagai informasi, ternyata sagu ini sangat luar biasa. Iya Bapak. Kami meneliti sagu sejak tahun 80, Pak Kahar. Mungkin Pak Kahar belum masih kecil ya. Siap. Ya, jadi saya hampir 40 tahun menggeluti sagu, terutama untuk teknologi pangannya, terutama hilirisasi begitu. Nah, di satu pihak, Prof. Anes ini lebih mendalami beliau kan ahli tanah, kemudian di hulunya tentang bagaimana budidayanya dan segala macam. Nah, mungkin nanti kita bisa saling sharing tentang sagu ini sehingga masing-masing saling melengkapi. Selamat siang, Prof. Anes. Salam sehat. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, Prof. Anes. Iya. Selamat siang, Prof. Bambang. Terima kasih sudah mengenalkan saya pada Pak Sugiarto ini, sehingga saya mengenal juga Balai Diklat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama-sama, Prof. Anes. mengenalkan sagu di daerah kami ini. Saya berharap banyak sebenarnya dari program ini. Mudah-mudahan bisa terwujud, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, silakan, Prof. Ini dulu disampaikan dulu ininya, makalahnya. Tidak, Prof Bambang, tolong saya menjelaskan dulu sambil saya cari filenya hilang, Prof. Oh, baik. Baik, baik. Ya. Bantu dulu, Prof. Siap, siap. Pak Kahar, eh, Siap Prof. apakah sambil nunggu kami bisa menyampaikan yang kemarin saya di Makassar kah? Atau bagaimana? Sebentar Prof, mungkin nanti melengkap. Baik, baik, baik. Oke, ya. Siap, siap. Oke, baik. Iya, silakan Prof Agnes. Ya, sebentar Prof. Ya, share ya. Ya. Ya, 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 baik, silakan Prof. Oke, Prof. Oke, dibesarkan Prof. Saya sebenarnya ada judul yang sudah saya ketik, tapi saya berpindah ke file yang lain. Siap. Ini sebenarnya judul yang saya gunakan sebelumnya, Bangga Punya Sagu. Walaupun ada judul kemarin saya sudah siap bersama Pak Sugiarto. Jadi saya langsung saja memulai tentang sagu ini. Oke. Ini adalah pohon sagu dan ini masih data lama, belum saya update dengan data yang ditemukan oleh Prof Bintoro dari IPB. Ini adalah data yang ditemukan oleh salah satu peneliti, kalau tidak salah Prof Bambang ini dari Belanda ya, Mr. Vlah ini. Ya, dari Belanda, Bu. Dari Belanda, tapi waktu itu kan belum ada GIS. Data ini masih menunjukkan bahwa ada 1,2 juta hektar tanaman sagu di Indonesia.
Kemudian oleh IPB diupdate menjadi 5,5 juta hektar ternyata. Dan sebagian besar itu ada di Papua. Ini adalah titik-titik yang memiliki lahan sagu. Jadi boleh dikatakan di Pulau Jawa itu tidak ada lagi sagu, begitu pula di NTT, Bali ke bawah itu tidak ada, yang ada Papua, Maluku ini yang besar, masih ada di Sumatera juga, Sulawesi. Kalimantan juga sebagian masih ada. Nah, sagu ini kenapa? Karena di antara semua tanaman pertanian, sagu ini adalah tanaman asli Indonesia. Jadi aslinya dari Indonesia, karena itu bahasa Inggrisnya juga sago. Jadi karena memang dia asli lahir di Indonesia, beda dengan padi yang dari India dan lain-lain. Jagung ini adalah tanaman asli yang betul-betul kita lupakan, sehingga kemarin saya mengatakan pada Bapak itu adalah harta terpendam di kawasan timur Indonesia. Jadi kalau selama ini kita bertanam padi, saya menggunakan istilah, maaf bagi yang orang Jawa, kita di kawasan timur kita bertani ala Jawa, bukan ala kawasan timur yang lebih banyak lahan basahnya, lebih banyak pantainya. Nah, pentingnya ini adalah karena mengandung pati sehingga dia bisa jadi pangan alternatif. Oh, kok enggak muncul ya? Wah, lain yang ini ya. Padahal di sini muncul kan Pak. Saya bagaimana memperbaikinya? Mungkin saya keluar dulu. Keluarkan file. Ya. Ya udah muncul. Ya, baru muncul. Mungkin dibuka dulu baru di-share ya. Iya. Biasanya memang dibuka. Ini harus dibuka dulu. Enggak ya? Bisa di atas. Biasanya saya buka dulu, jangan ini, di sini dulu. Ini di ini dulu dibuka. Itu dulu di klik ini. Ya. Awal. Susah ya. Nggak bisa nih. Ya, betul. Oke. Kirim ke saya aja Bu. Wah. Nanti Kalau ini Pak, saya akhirnya pakai file yang banyak. Ya, tapi bagaimana? Ya, ini nggak muncul. Kayak tadi deh. Berikutnya, kamu kasih berikutnya. Berikutnya kemana? Berikutnya. Oh, slide. Walaupun di sini sudah berubah, Nah, ini belum berubah. tapi di layar tidak. Ya, kirim aja, kirim yang tadi. Sudah Pak, itu pakai yang tadi aja. Yang pakai tadi deh. Coba Yang tadi kirim. Udah. Ya. Jadi gitu kali itu aja. Nah, pakai itu aja. Itu aja share. Ya. Sambil saya lanjut saja, kita perbaiki tampilannya.
Sementara saya tampil tanpa slideshow dulu sambil diatur. Iya. Jadi sagu itu sebenarnya dulu di Tanah Luwu, terutama di Sulawesi Selatan, kalau banyak dari Bapak Ibu yang berasal dari Sulawesi Selatan, sagu itu adalah tanaman yang dia pati hampir 100%. Sekarang kita sebut pangan alternatif. Dulu itu pangan utama. Kita bisa makan sagu, dange atau kapurung saja tanpa memakan nasi. Tapi sekarang sudah sulit. Bahkan orang-orang yang punya pohon sagu pun harus makan nasi baru merasa kenyang. Ini tantangan pertama kita. Kemudian jadi dia berfungsi untuk ketahanan pangan. Kalau tidak ada beras, pasti masih hidup kalau punya sagu. Kemudian dapat juga menjadi substitusi tepung terigu yang gandumnya sebenarnya diimpor. Kemudian di Unhas kami sekarang sedang meneliti bagaimana mengolah sagu menjadi gula cair. Kami sudah dapat bantuan peralatan dari Kementerian Pertanian untuk memproduksi itu. Ilmunya juga sudah ada, tinggal mengoperasikan alatnya sambil menunggu gedung pusat penelitian sagu dunia yang akan dibangun. Kami juga sudah dapat dananya dari Kementerian Pertanian. Kemudian sekaligus ini berfungsi ekologis hutan. Jadi bisa dihitung sebagai hutan. Tanam makanan tapi dihitungnya juga sebagai hutan. Biasanya kalau kita mau buat tanaman pangan, kita harus membabat hutan. Ini tidak, kita tanam tanaman pangan, kita dapat hutannya. Kemudian masih tanaman ini juga sangat serbaguna. Mirip kelapa, bahkan lebih dari kelapa. Daunnya bisa untuk atap sirap yang bagus itu adalah yang dari sagu, tahan lama sampai puluhan tahun. Beda dengan yang dari pohon nipah. Ini adalah kelebihan sagu. Kemudian ini yang ketika diskusi dengan Pak Kapus juga adalah tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Mungkin banyak dari kita belum terlalu paham apa bedanya ketahanan dan kedaulatan. Ketahanan itu adalah tersedia pangan dan kita mampu mengaksesnya. Termasuk mengimpor, itu masih ketahanan pangan. Kalau ada yang mau jual berasnya ke kita dan kita punya duitnya, kita masih diklasifikasikan ketahanan pangan, memiliki ketahanan pangan. Tetapi berdaulat itu lebih tinggi tingkatannya. Kita memberikan hak untuk masyarakat, atau ini adalah kemampuan masyarakat memilih pangan apa yang akan mereka miliki dan ada di daerah lokal. Jadi lokal, orang Luwu pernah cerita pada saya, zaman perang mereka tidak pernah kesulitan makanan karena mereka punya sagu. Jadi tidak perlu, walaupun ada perang baru-baru ini seperti Ukraina dengan Rusia ya, Pak Jokowi sampai harus menembus medan perang hanya untuk bernego supaya kita mendapatkan kiriman terigu. Itu padahal ya berperang ini bukan kita juga, tapi kita tidak bisa punya terigu. Jadi kalau dia tersedia lokal, kita tidak perlu negosiasi sama kita, berdaulat pangan. Sagu bisa menunjang itu. Saya sudah menghitung untuk Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, mereka itu berdaulat pangan hanya dari pohon sagu yang mereka miliki. Hanya sekitar 1000-an hektar. Jadi ini kelebihannya sagu. Kemudian sebagai orang pertanian, termasuk Pak Bahar ya, Pak Kahar, kalau sebagai orang pertanian, padi itu manja, lupa dipupuk tidak berbuah, kering sedikit mati, banjir apalagi setengah hari aja udah mati.
Beda dengan sagu. Banjir sampai 3 bulan malah meningkatkan produksinya. Jadi ini adalah tanaman tahan banting, terutama kalau kita bicara perubahan iklim. Dan kita lupakan, kita tidak menganggapnya sama sekali. Sedihnya saya itu, sehingga tidak seperti Prof. Bambang yang sudah puluhan tahun mengurus sagu. Saya baru mengurus sagu sekitar 12-an tahun terakhir ini, dan berniat untuk mengabdikan sisa masa bakti saya untuk meneliti sagu dan mensosialisasikannya. Bagi saya sosialisasi jauh lebih penting sebenarnya karena ilmunya sudah banyak. Nah, mari kita kenal sedikit sagu itu seperti apa. Sagu itu tanaman asli Indonesia. Sagu tumbuh di lahan basah, lahan rawa, dan pesisir pantai, di mana tanaman lain tidak sudi tumbuh. Sagu bisa. Dan modal utama kita, masyarakat Sulsel itu sudah mengenal sagu. Sudah makan kapurung kan Bapak Ibu sebagian besar? Sudah sering. Jadi ini istilah kami di ilmu tanah, kebetulan saya dari ilmu tanah, sagu itu tumbuh di lahan-lahan marginal. Nah, ini adalah lahan-lahan yang tidak bisa ditanami tanaman lain. Kemudian inilah sagu. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di kiri ke kanan, ini umur 1 tahun. Kita hitung setiap gambar ini umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sebelah kanan bawah, 8, 9, 10. Sagu ini dipanen pada umur 8. Kalau 9 ini sudah mulai berbunga, produksinya akan menurun. Jadi sebelum berbunga kita harus panen. Karena Bapak dan Ibu tahu di mana disimpan makanannya? Di batang. Jadi kita harus potong batangnya, makanannya ada di dalam batang. Tetapi bisa kita lihat di sini bahwa pada umur 2, 3, 4, 5 ini anaknya tumbuh terus. Setiap tahun sudah ada anakannya yang tumbuh. Jadi itu berarti walaupun kita menunggu 8 tahun untuk panen pertama, tapi tahun-tahun berikutnya tidak perlu tanam lagi, itu sudah bisa panen setiap tahun. Nanti saya jelaskan sedikit panennya itu seperti apa. Nah, sedikit saya membandingkan antara sagu dan padi. Sagu itu bisa panen, nanti saya jelaskan, 25 ton per tahun. Padi itu maksimal 5 ton. 1 hektar. Jadi maksimal sudah 5 ton, kemudian apa yang terjadi? Oke. Kemudian kita bandingkan juga dengan jagung cuma 5,5 ton, sorghum dan lain-lain. Inilah kelebihannya sagu. Kemudian sifat yang berikutnya, sagu yang di Sulawesi Selatan, saya berbicara Sulawesi Selatan saja dulu, karena saya hanya meneliti di Sulawesi Selatan, karena Prof. Bambang, Prof. Bintoro, Pak Rajah di Maluku ya, sudah diteliti semua, yang di Sulawesi yang masih tersisa untuk lahan penelitian Unhas. Nah, ini semi budidaya kalau di Sulawesi Selatan, jadi sudah sedikit disentuh, dipangkas, dan lain-lain oleh masyarakat, dan menariknya itu, masyarakat itu tidak sengaja memangkas, tetapi itu sangat berguna karena mereka ambil daunnya itu untuk hiasan pelaminan. Lalu bilang untuk lambing. Jadi untuk hiasan di pelaminan itu harus ada daun sagu pada untuk pengantin-pengantin. Tapi ekologinya karena tidak banyak campur tangan, ekologinya itu masih hutan. Jadi masih bisa kita hitung sebagai hutan. Ini adalah salah satu skema penelitian yang kami lakukan di Luwu Utara. Ini luasan 1 hektar. Kita hitung, kita buat sekitar 20 plot seperti ini, masing-masing luas 1 hektar. Dan ada yang 90 rumpun
per hektar, ada yang 172 rumpun per hektar. Setelah kami rata-ratakan, ini minimum dan maksimumnya, setelah kami rata-ratakan 20 plot itu, kami temukan bahwa rata-rata 100 rumpun per hektar. Nah, satu rumpun ini bagaimana keluarganya? Setelah kami teliti, kami pilih satu rumpun, ternyata di rumpun itu ada satu anakan yang umur 6 tahun, satu yang umur 5 tahun, itu berarti 2 tahun kemudian bisa ditebang, 3 tahun kemudian bisa tebang lagi, 5 yang umur 1 tahun, 6 yang umur 2 bulan, dan seterusnya. Totalnya adalah 24 anakan atau tunas. Nah, ini yang sudah kami teliti dalam satu rumpun jumlahnya sebanyak itu. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini adalah petani sagu sebenarnya punya penghasilan jauh lebih tinggi dari petani padi. Bagaimana perhitungannya? Kita hitung bahwa produksinya itu 5 ton, kalau beras ya, 5 ton gabah kering giling. Nah, gabah kering giling ini akan menjadi 3,25 ton beras yang biasa kita beli. Harganya kalau Rp10.000 per kilo, maka nilai ekonominya, ini belum menghitung biaya-biaya ya, belum kurangi biaya pupuk dan lain-lain, nilai ekonominya 32,5 juta rupiah per hektar per panen. Kalau 2 kali panen mendingan, bisa dapat 2 kali lipat. Tapi lahan yang berpengairan di Indonesia itu sedikit sekali, biasanya hanya 1 kali panen. Kemudian sagu, kalau sagu itu dari hasil penelitian kami menemukan bahwa dari 100 rumpun setiap tahun kita bisa dapat 50 batang sagu masak tebang, artinya sudah bisa ditebang. Tebang itu artinya dia berumur 8, 9, 10. Nah, harganya itu sekarang di pasaran hanya 2.500 per kilo. Kesannya murah, tapi jangan lupa ada 25 ton. Karena 50 batang kali 500 kilo, satu batang itu 500 kilo. Jadi penghasilannya menjadi 62,5 juta rupiah. Nah, yang paling menggiurkan adalah sagu kering. Sagu kering itu berarti 65% dari berat basahnya. Ini sagu basah ya, yang 2.500 rupiah per kilo kalau beli di pasar. Nah, kalau dia sagu kering dijualnya 15.000, maka akan diperoleh penghasilan belum dikurangi biaya, tapi tidak banyak biayanya karena hanya mengeringkan, 243 juta. Masalahnya, sekarang di Papua pun mungkin atau dimanapun, industri sagu kering itu ada di kota. Jadi bukan petani yang menikmati uangnya. Strategi saya, industri sagu kering harus ada di desa. Karena uang akan masuk di desa 243 juta. Ini yang saya perjuangkan. Saya tidak mau industri sagu kering itu diberikan kepada perusahaan. Itu harus tetap skala UMKM. Kalau tidak percuma, petani tidak mau tanam sagu. Jadi ini adalah hasil penelitian kami semua, angka-angka ini. Ini pemandangannya Bapak Ibu, ini beginilah dahulu. Dan sekarang di Papua juga kebanyakan padi ditransport, sagu ditransport. Satu batang itu beratnya 500 kilo loh Pak. Dibuang pelepahnya dan lain-lain 500 kilo. Sagu basahnya saja. Jadi untuk membawanya setengah mati dipotong-potong dulu baru dibawa ke pabrik untuk diparut menjadi tepung basah. Nah, jadi ini adalah tentang sagu. Kemudian ini sebenarnya ada berita tanaman sagu mulai berkurang. Ini berita hanya di Sulawesi Selatan. Di tempat lain masih banyak.
Karena Sulawesi Selatan lahan sagunya itu mudah diakses. Jadi dulu berubah jadi tambak, kemudian berubah jadi jeruk. Banyak yang kenal jeruk malangke kan? Kemudian berubah lagi jadi kakao. Sekarang saya sangat khawatir karena berubah menjadi lahan yang dikembangkan jadi perumahan. Ini akan melibas sagu dengan cepat. Karena kalau sagu sudah ada di situ, lama-lama endapan datang, sehingga lama-lama ini memang bisa ditempati oleh manusia. Nah, ini adalah masalah kita karena harta kita sekarang sudah menjadi rumah. Nah, tahapan penelitiannya itu kita mulai dulu dari potensi, inventarisasi potensinya, kemudian pembibitan dan budidayanya. Kita mulai coba apakah kalau pakai pupuk bibitnya lebih cepat tumbuh. Walaupun saya sudah coba juga dan ternyata tidak ada pengaruhnya di pupuk atau tidak. Prof. Bintoro dari IPB sudah berkali-kali bilang tidak perlu dipupuk, tapi sebagai peneliti saya tidak percaya, saya coba pupuk, ternyata tidak ada pengaruhnya. Saya sekarang sedang mencoba bagaimana kalau saat tumbuh, mungkin dia bisa mempercepat bibit. Dan kemudian kita pengolahan kualitas produksi sagu basah harus lebih higienis cara produksinya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita latihkan agar masuk ke supermarket. Kemudian teknik budidaya sagunya pada lahan marginal dan pengembangan industri berbasis sagu. Tapi industri yang saya target adalah industri yang menggunakan tepung kering. Karena tepung keringnya bagi saya mutlak harus diproduksi di tingkat petani atau di tingkat desa. Selebihnya saya kira sudah cukup. Ini adalah bagaimana saya belajar dari anak muda ini, Pak Asrul, kenal baik dengan Prof. Bambang juga, bagaimana kita membuat bibit yang baik dan banyak sekali inovasinya dia, karena dia tinggal bersama sagu. Ini sedikit cerita dari Pak Rihin. Beliau udah tiba-tiba datang ke tempat saya duduk-duduk dan dia mengatakan, saya akan beli lagi lahan sagu 1 hektar. Uangnya dari hasil bekerja 3 bulan terakhir, saya menebang 55 batang sagu, itu berarti 1 hektar. Dan dengan hasil penelitian, hasil penjualan sagu basah, ini belum sagu kering loh Pak, dia dapat uang 45 juta, kerja 3 bulan. Dan ini karena bekerja dengan 3 orang dia dapat 15 juta dan ternyata ini cukup untuk membeli 1 hektar lahan sagu. Karena sagu itu ada di lahan basah, dia belum terlalu komersial. Nah, kemudian Pak Muhlis ini juga adalah yang tinggal di daerah yang lebih banjir. Beliau mengatakan bagi saya tidak ada alternatif lain. Sudah gagal dengan kakao, gagal dengan sawit. Saya tidak mau coba lagi, saya akan konsisten pada sagu. Jadi inilah beberapa kisah dari lapangan. Ini si jangkung berbaju putih ini adalah mahasiswa Jepang yang tinggal yang sebagian besar penelitiannya itu dia membantu penelitian saya menghitung berapa pohon, berapa rumpun. Dia tinggal di 1 tahun di desa. Sulit dapat mahasiswa yang mau tinggal di desa 1 tahun kecuali orang Jepang. Dan dia bekerja dengan baik. Nah, ini namanya pohon industri sagu, bisa jadi apa saja, mungkin sulit dibaca tapi semirip dengan kelapa, bisa jadi atap, bisa jadi kayu bakar, bisa jadi dinding, bisa jadi lantai, belum berbicara tentang alkohol dan lain-lain, sehingga untuk energi juga berlaku, kita bisa buat kompos, makanan ternak dan sebagainya. Ini adalah akan 3 bulan yang lalu di Luwu Utara bersama dengan salah satu 3-4 orang dosen dari Universitas Unanda di Palopo. Peneliti lokal lebih menguasai tentang sagu karena masalah yang saya temukan adalah justru Pemdanya dan universitasnya yang
tidak mengapresiasi kehadiran sagu. Ini kesulitannya. Semua orang dengar sagu ya, petaninya miskin, Bu. Siapa bilang? Saya sudah hitung, duitnya banyak. Ya Pak Raja ya, Pak Raja tuh duitnya banyak tuh ngurusin sagu. Jadi saya kira untuk sementara sekian dulu yang bisa saya share. Yang pertama saya ingin bilang begini, sagu itu dulu kita makan untuk supaya kita tidak lapar, kita makan sagu. Sekarang kalau generasinya saya, kita itu arisannya di warung kapurung. Itu berarti entertainment, hiburan. Sagu itu sekarang adalah hiburan. Ke depan, sagu itu untuk kesehatan. Saya kira saya tidak berhak bicara di sini bagaimana untuk kesehatan karena ini bidangnya Prof. Bambang. Yang saya paling yakin adalah untuk yang diabetes. Itu tidak perlu makan nasi, makannya kapurung saja, sagu saja. Karena indeks glikemiknya rendah. Bukan ekonominya yang rendah loh Pak, jadi tidak langsung jadi gula yang kita makan itu. Saya kira sekian Pak Kapus yang bisa saya, Pak Kahar yang bisa saya share. Sagu itu adalah harta karun yang terpendam di kawasan timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu ke Prof. Agnes. Ya, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh beliau, terutama yang terakhir itu pesannya untuk orang diabetes ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, izin kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Karena itu ada baiknya kita berikan kesempatan juga kepada Prof. Bambang untuk melengkapi pengetahuan kita tentang sagu ini dan perdak-perdiknya. Kepada Prof. dipersilahkan untuk waktunya Prof. Halo Prof, audio kami bisa ditangkap? Belum buka. Iya, mute-nya Prof belum dibuka Prof. Bentar. Baik, silakan Prof. Suaranya belum ada ya Pak? Ya, sudah Prof. Bagus. Baik. Audionya Yang terhormat Pak Kapus PPSDM dan Pak Kahar sebagai moderator dan Prof. Agnes serta teman-teman sekalian, kami coba sharing ya tentang penelitian sagu yang sudah saya tekuni beberapa tahun ini. Saya merasa terima kasih bisa berbagi tentang apa yang kami miliki, sehingga emosi saya bisa tersalurkan begitu ya. Karena saya merasa apa yang sudah saya lakukan ini belum banyak mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa berbagi tentang apa itu sagu. Baik, jadi ini sebetulnya paparan beberapa waktu yang lalu di UNS, tapi ininya sama. Jadi inovasi itu menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh konsumen, begitu ya. Nah, artinya bahwa pengembangan produk ini mulai dari novelty, kemudian pengembangan pasar, ada inovasi, dan ini harus perlu didukung regulasi, dan ujungnya adalah industri. Teman-teman sekalian, ini adalah pohon sagu yang tadi diceritakan oleh Prof. Agnes. Kemudian kalau kita lihat di Papua, ini hampir hutannya sangat luas ya. Jadi tahun 83 saya sudah melakukan survei di Papua. Jadi saya sebagai fresh graduate waktu itu sudah malang melintang di Papua. Dan kami waktu itu menyewa pesawat
yang kecil ya, kapasitas 4 orang yang di pilotnya pun orang asing. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah bahwa di Borobudur itu sebetulnya bukan makanan pokok kita bukan padi sebetulnya, tapi justru palem, sagu ini. Nah, ini sebenarnya tergambar bahwa relief tanam sagu ini terpampang di Borobudur sebagai sejarah atau budaya yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ini menandakan bahwa makanan kita dulu sebetulnya sebelum nasi itu hadir adalah sagu. Oleh sebab itu kalau orang Jawa bilang sagu, sego itu dalam arti kata nasi, itu awalnya dari sagu sebetulnya. Dan ini sebagai bukti bahwa sagu ini tergambar di Borobudur. Nah, ini beberapa kelebihan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Agnes. Tumbuh di rawa, berkelompok, miskin protein dan lemak, sehingga awet untuk disimpan. Ya, ini berbeda dengan beras atau gandum atau terigu. Gandum terigu adalah kaya dengan protein dan lemaknya. Nah, karena sagu ini miskin protein, sehingga awet, Pak, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu sebetulnya negara China itu dia sangat tertarik untuk memborong sagu ini. Dia sudah berhitung, andai kata nih, ada gangguan iklim, ada bencana alam segala macam. Kalau kita punya sagu, maka karbohidrat kita akan aman. Ya, misalnya kalau ada perubahan cuaca, misalnya ya di Jawa, di Sulawesi begitu ya, iklim